Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita harus waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita laksana pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara internasional atau 41% dengan dukungan internasional yang melakukan transformasi atau konversi. Bukan hanya soal kelingkungan ya manfaatnya, tetapi juga katanya menghemat anggaran negara. Iya betul. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu target. Pemirsa, polusi udara yang terus meningkat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut laporan United Nations Environment Program atau UNEP, sekitar 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan kualitas udara yang buruk. Selain itu, 70% dari kasus ini berasal dari Asia Pasifik termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusinya. Kendaraan ini dinilai dapat menghasilkan polusi udara yang lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, bagaimana kesiapan Indonesia untuk ekosistem kendaraan listrik? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Pusat Penelitian Baterai dan Material Maju Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, Prof. Prof, seperti yang tadi yang saya sampaikan, pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi saat ini yang digadang-gadang karena menghasilkan emisi yang lebih rendah. Ya. Kenapa Indonesia saat ini terlihat lebih agresif, Prof, beralih ke kendaraan listrik? Ya. Jadi ada dua hal yang mendasari program ini sebetulnya. Yang pertama adalah ya dari rekomendasi dari Paris Agreement, yang dimana pada tahun 2050 itu sudah harus net zero emission, targetnya sudah harus net zero emission. Kemudian pada tahun 2030 itu diharapkan bahwa ada 29% pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa bantuan internasional, atau 41% dengan dukungan internasional yang memadai. Itu hal yang pertama yang mendasari, dan ini menjadi target Indonesia untuk mengurangi emisi. Yang pada akhirnya akan menurunkan temperatur bumi ini sendiri. Yang kedua adalah ya baru-baru ini kita kan sempat dihebohkan dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak yang cukup signifikan kenaikannya. Itu karena Indonesia sudah sudah jadi bukan lagi sebagai produsen minyak, tapi sudah lebih mengimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Kendaraan di Indonesia itu menurut data BPS itu 800.000 unit, sekitar 800.000 unit sebelum pandemi per tahunnya, atau sekitar 6% per tahun. Ini sangat membebani memang Indonesia dalam hal penyiapan bahan bakarnya. Belum lagi sepeda motor. Sepeda motor itu malah 6 juta unit per tahun. Yang notabene inilah yang mengkonsumsi bahan bakar bensin. Dasar inilah yang menjadi pertimbangan sehingga sudah harus memang secara cepat ini kita melakukan transformasi atau konversi motor konvensional atau kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Jadi itu yang mendasari. Ya, sebenarnya seberapa besar manfaatnya sih, Prof, kalau kita beralih dari kendaraan listrik? Karena kan bukan hanya soal kelingkungan ya manfaatnya, tetapi juga katanya menghemat anggaran negara. Iya betul. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa
salah satu target kita adalah menurunkan subsidi energi dan emisi CO2. Seperti yang saya sampaikan sebetulnya itu salah satu manfaat, ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan dari sini. Ya, saya coba mengutip outlook energi Indonesia bahwa proyeksi kebutuhan energi untuk sektor transportasi itu terus akan naik. Akan naik dari 66 juta kiloliter menjadi 176 juta kiloliter di tahun 2050, di saat bahwa zero emisi ini harus dicapai. Itu malah kita ada peningkatan di sektor transportasi 176 juta kiloliter kebutuhan bahan bakarnya, dengan pertumbuhan rata-rata 3,2%. Inilah yang sebetulnya kita harapkan kendaraan listrik masuk mensubsidi ini, mensubstitusi. Jadi target pemerintah melalui KEN, Kebijakan Energi Nasional, bahwa akan ada penggunaan energi listrik, dalam hal ini kendaraan listrik 10% di tahun 2050. Itu akan menurunkan, diharapkan akan terjadi penghematan penggunaan BBM jenis bensin sebesar 29,8 juta kiloliter di tahun 2050 itu. Dan pastinya bahwa emisinya itu akan berkurang, karena sebesar 72 ton ini, kalau skenario kendaraan listrik ini bisa tercapai, itu akan terjadi penurunan emisi sebesar 72 ton. Karena kendaraan listrik sendiri itu hanya menghasilkan, ya tetap dia menghasilkan emisi, karena sumbernya mungkin sumber bahwa pengecasannya ada, itu akan menghasilkan emisi CO2. Tetapi diyakini bahwa hanya 5 gram per kilometer yang dihasilkan, dibanding dengan kendaraan konvensional atau mesin konvensional seperti ini, itu malah bisa sampai 125 gram per kilometer. Jauh perbandingannya, Prof. Ya. Oke. Kalau melihat kesiapan infrastruktur di Indonesia sendiri bagaimana, Prof? Karena kan ada harus disiapkan mesin penggeraknya, berbagai komponen seperti baterai, hingga manajemen servisnya. Betul. Jadi yang sekarang memang masalah bahwa kendaraan listrik itu masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Ya, perbandingannya bahwa kendaraan konvensional kita sudah bisa dapatkan 140 juta. Kendaraan listrik ini malah, ya ada yang baru-baru ini ada merek tertentu yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Tetapi pada prinsipnya bahwa itu masih di sekitaran 600 juta ke atas. Itu adalah harga. Jadi memang untuk bisa kesiapan infrastruktur, ya pertama ini masalah kendaraannya dulu, mungkin harus ada usaha untuk menurunkan ini harga dulu, lebih terjangkau, supaya bisa lebih terjangkau. Sedangkan komponen penggeraknya yang lebih kepada, ya sebetulnya komponen penggeraknya ini yang membedakan dengan mesin konvensional biasa atau kendaraan konvensional biasa. Ya, kalau mesin konvensional atau kendaraan konvensional digerakkan dengan mesin internal combustion, jadi motor bakar, di motor bakar yang membutuhkan bahan bakar. Kalau itu kendaraan listrik, maka penggeraknya adalah dinamo penggerak yang digerakkan oleh baterai. Berarti kalau begitu ada dua hal yang harus siap kita, adalah bagaimana penguasaan teknologi baterai utamanya, baterai. Jadi ada dua komponen utama di sini, ya tiga sebetulnya adalah kontrolernya, tetapi yang utama ini adalah baterai. Jadi memang kita perlu pikirkan bagaimana kesiapan infrastruktur utamanya dalam komponen baterai ini. Apakah ya komponen baterai itu banyak macamnya, jadi ada baterai selnya dan sebagainya. Kemudian manajemen servisnya, saya kira kalau manajemen servis sebetulnya dia lebih sama saja sebetulnya dengan kendaraan biasa, karena kalau servisnya berarti dia lebih pada dua komponen ini yang membedakan, baterai dengan dinamo. Ya, kalau baterai
biasanya ya bagaimana sistem pendinginnya dan sebagainya. Begitupun dinamo. Tetapi kalau internal combustion ya memang agak banyak hal yang perlu dilakukan pengecekan. Jadi kalau secara kesiapan sebetulnya untuk manajemen servisnya saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kira begitu. Ada menurut kalau secara kasarnya saja nih Prof, kira-kira berapa kalau dipresentasikan nih kesiapan infrastruktur kita tuh berapa persen kira-kira sudah sampai berapa persen Prof? Di Indonesia ini atau di Indonesia? Iya. Sebetulnya kalau kita mengacu pada itu infrastrukturnya baru sebatas pengecasan dan beberapa ada dealer sebetulnya yang menyiapkan manajemen service. Saya tidak bisa keluarkan bahwa berapa persen karena ini tergantung dari beberapa daerahnya sendiri. Kalau di Jakarta dengan Bali ya memang sudah siap, sudah agak lebih maju dibanding daerah yang lain. Kita saja di sini hanya 3 kan yang stasiun pengisian di Sulawesi Selatan. Yang Ratulangi, Cendrawasih dengan mungkin di salah satu daerah Parepare ya kalau tidak salah. Tetapi kedepannya mungkin bisa kita melalui kerjasama dengan atau dicadangkan oleh Pertamina ya SPBU itu bisa dilakukan yang bisa secepat ini menyesuaikan dengan infrastrukturnya ini. Iya, karena kita SPBU. lihat Pertamina sekarang mengembangkan gas ya, Green Energy Station di SPBU-nya. Dan itu bisa digandengkan dengan pengisian kendaraan listrik. Iya, saya kira. Iya. Baik, Prof. Nah, kita kan ini sekarang kebetulan pemirsa kita berada di laboratorium motor bakar Departemen Teknik Mesin Unhas ya, Prof. Nah, Prof sendiri, Prof Erwin sebagai Kepala Pusat Penelitian Baterai dan Energi Maju Universitas Hasanuddin, Material Maju Universitas Hasanuddin ini sekarang fokusnya penelitian baterai juga kah, Prof? Iya, sekarang kita coba melakukan penelitian baterai berdasarkan kita ikuti tren juga ya bahwa ada berbasis litium ya kita lakukan penelitian. Kemudian kita juga mengembangkan sumber-sumber lain ya seperti nikel dan aluminium yang menjadi base daripada baterai itu kita juga kembangkan. Beberapa mahasiswa sudah kita arahkan ke sana untuk bagaimana ekosistem baterai ini bisa berkembang kita juga di sini. Ya, berarti Unhas kedepannya juga akan menjadi nanti salah satu ini ya, Prof, untuk baterai mendukung penyediaan baterai khususnya mungkin di Sulawesi Selatan ya, Prof ya. Iya. Nah, kalau kelebihan dari kendaraan listrik kan emisinya lebih kecil, jauh lebih kecil. Tapi tentu ada kekurangannya juga, Prof. Kekurangannya apa? Iya. Jadi kekurangannya itu pertama ya itu penerimaan masyarakat. Iya, banyak sekali kan persepsi masyarakat tentang kendaraan listrik. Nanti meledak ya. Ya, ini yang menjadi tugas kita sebetulnya ke depan bagaimana mensosialisasikan kendaraan listrik ini supaya target yang ingin dicadangkan ini bisa tercapai secara cepat. Ini menjadi tugas bersama dengan universitas dengan beberapa pengambil kebijakan. Itu yang kedua adalah pengisian baterai atau stasiun pengecasannya yang masih sangat kurang, masih terbatas. Nah, itu yang banyak. Yang sekarang kan kita lebih kepada yang lebih banyak di rumah-rumah saja. Saya punya sepeda ya, saya konversi sepeda begini jadi kendaraan listrik. Ya, ini juga motor kami juga konversi. Tapi ini pasti adalah rumah saja. Di rumah saja dilakukan pengecasan. Tapi itu untuk mengecas itu butuh berapa watt, Prof? Dan butuh berapa jam? Iya. Misalnya kalau di rumah kan tidak semua. Betul. Jadi kalau kendaraan yang sifatnya mobil listrik itu pasti membutuhkan daya yang lebih besar, yang mungkin di atas daya rata-rata pemakaian rumah kita yang masih di bawah 3.500 sampai ke bawah ya. Kalau yang listrik ini yang untuk kendaraan ya mungkin membutuhkan daya dari 5.000 sampai 7.700 ini yang untuk rumah kan batasnya rumah kan 7.700 ya. Itu tapi ini yang mungkin menjadi kendala depannya kalau berbasis pada pengecasan di rumah. Dan itu juga
karena sekarang kita pembangkit kita yang masih sifatnya non terbarukan karena masih menggunakan batu bara yang bahan bakar fosil, itu artinya memindahkan saja sebetulnya emisi dari kendaraan ke industri pembangkit. Mudah-mudahan ke depan industri pembangkit ini sudah bisa beralih juga dari fosil ke energi terbarukan, ya, teknologi co-firing, ya, bagaimana menggabungkan antara batu bara dengan biomasa bisa dimanfaatkan. Ataukah untuk stasiun pengasian yang ada itu kan akan berbasis pada energi surya. Ya, energi surya. Tapi itu kan cocoknya di SPKLU, di pengisian kendaraan listrik umum ini. Iya. Nah, itu cocok. Atau biomasa, bagaimana biomasa yang gas itu tadi, green apa namanya? Energi station itu ya bisa. Saya kira itu yang anunya. Baik, tapi kan kalau kebayang ngecas itu Prof butuh mungkin 1 jaman gitu ya. Oh iya. Itu bagaimana Prof misalnya? Misalnya nanti ada stasiun pengisian bahan bakar listrik. Nanti mobilnya numpuk atau seperti apa? Ya, betul juga itu. Ya, betul. Kalau mobil memang ya enggak bisa sistem swap. Swap itu artinya baterainya ganti, cabut baterai, ganti baterai. Itu motor bisa lakukan seperti itu. Kalau mobil kan agak susah untuk itu. Ini mungkin jadi masalah mungkin. Jadi bagaimana SPKLU ini harus dekat dengan sumber aktivitas. Di parkiran. Di parkiran contohnya, atau ya kalau umpamanya di kita ini ya, di kampus kita ini seharusnya ada. Di daerah Karebosi dan sebagainya di sana itu ada. Tapi itu akan disiapkan juga tempat parkir kalau itu kan harus besar dia punya itu seperti itu. Ya, karena kalau waktunya ya yang sekarang ini kan paling cepat adalah 5 jam. Iya, Pak. 5 jam. Ya. Baik. Nah, kalau melihat dari berbagai kendala ini, bagaimana nih potensi pasar kendaraan listrik ke depan kalau Prof melihatnya? Ya, jadi sebetulnya kendaraan listrik ini cocoknya adalah untuk kendaraan city car sebetulnya. Karena terus terang gitu bahwa kendaraan umum yang sifatnya kendaraan pribadi itu terfokus di kota besar. Jadi itu terfokus mungkin hampir 60 kalau di Sulawesi Selatan ini sampai 65% ada di Makassar dan sekitarnya. Ya, ada di Makassar dan sekitarnya. Dan ini seharusnya yang harusnya digantikan oleh electric vehicle tadi ini, kendaraan listrik ini. Itu cuman masyarakat kita itu harus juga kadang kita itu masyarakat kita itu lebih senang yang MPV yang tiga deret itu kan karena keluarga besar dan barang-barangnya harus masuk semua. Itu juga harus dipikirkan. Jadi bagaimana ke depan mobil-mobil ini, mobil-mobil electric vehicle ini bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita, ya itu. Tapi kalau melihat seperti itu kondisinya berarti tidak akan bisa hilang total nih kendaraan konvensional dong Prof ya, karena kan cocoknya hanya city car seperti itu. Nah kita kan secara geografis lintas kabupaten, lintas provinsi masih jaraknya cukup jauh gitu Prof. Yang mungkin ya memang sih tidak akan karena untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar itu kan membutuhkan tenaga yang besar, berarti baterainya lagi yang perlu harus lebih besar lagi. Mungkin ke depan itu yang harus dipikirkan bagaimana mengganti kendaraan-kendaraan diesel. Memang sekarang ada kebijakan Pertamina adalah biodiesel ini memasukkan energi terbarukan ke dalam energi fosil untuk mensubstitusi sebagian daripada energi fosil tadi ini. Kalau untuk memang untuk kendaraan yang sifatnya jarak dari jarak antar kota ini memang kendaraan konvensional masih dibutuhkan saat ini. Dan mungkin juga adalah kendaraan-kendaraan yang sifatnya angkutan barang itu masih butuhkan bahan bakar fosil. Dan
bus, itu semua seperti itu. Ya. Jadi kalau Prof melihat kira-kira berapa lama nih target kendaraan listrik di Indonesia bisa terrealisasi? Iya, kalau sesuai dengan target pemerintah, kalau jalan ini semua program pemerintah, maka di 2035 itu sudah harga, ini kan masalah harga sebetulnya, harga daripada kendaraan. Taruhlah kendaraan ini motor, di 2035 itu sudah akan sama dengan harga dengan kendaraan konvensional, motor konvensional. Nah, itu maka ekosistemnya akan tercapai di situ. Tapi untuk mobil ya mungkin targetnya pemerintah 2040 akan sama dengan harga mobil konvensional. Ya saya kira itu yang kira-kira seperti itulah, kira-kira di 2035 2040 ini akan tercapai. Yang bikin mahal dari kendaraan listrik ini apa sih sebenarnya Prof? Safety-nya ya atau apanya? Sebetulnya bikin mahal adalah baterai. Baterai yang bikin mahal. Itu malah saya coba konversi ini 35% daripada harga kendaraan itu adalah baterai. 35%. Tetapi kita sebetulnya ini yang seharusnya harus dikembangkan oleh pemerintah. Karena kita punya sumber daya alam yang cukup, yang menjadi salah satu bahan dasar dalam pembuatan baterai. Nikel, kobalt, dan mangan ini adalah yang banyak diproduksi dari kekayaan alam kita. Memang sih litium kita agak terbatas, tapi nikel ini ada, dan ini seharusnya dimanfaatkan agar nanti lebih murah ya. Iya, untuk bagaimana menekan harga ini menjadi lebih murah. Ya. Baik, nah untuk investasi sendiri tentu untuk mendukung program terrealisasinya kendaraan listrik di Indonesia ini butuh investasi juga begitu ya Prof. Kira-kira bagaimana membuat investasi pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini lebih kompetitif? Apakah pemerintah harus memperbanyak insentif untuk para investor atau seperti apa Prof melihatnya? Investornya seperti apa yang cocok harusnya? Iya, itu yang tadi saya bilang bahwa investor itu seharusnya bagaimana memanfaatkan, bagaimana dia membangun pabriknya di sini. Ya, mulai dari motornya sendiri, kendaraannya sendiri dibangun di sini, baterainya dibangun di sini dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Itu yang pertama dulu, yang seharusnya investor lakukan. Yang kedua adalah pembangunan SPK pengisian ini seharusnya sudah digalakkan lagi. Ya, ini sudah harus digalakkan lagi stasiun pengisian. Kemudian yang ada program pemerintah ini konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Ini yang seharusnya, karena ada sekitar ratusan juta kendaraan motor listrik ini, dan bahkan masih banyak, saya tidak bisa berikan presentasinya, tetapi masih banyak yang sudah yang seperti ini, yang produk tahun 2000-an itu masih banyak sekali. Dan ini punya potensi besar untuk dikonversi menjadi kendaraan listrik. Berarti tidak dibuang sayang ya? Iya, masih bisa saya kira tidak akan dibuang ya, mungkin akan dikonversi menjadi kendaraan listrik. Itu mungkin yang akan menghemat dan mempercepat terciptanya kendaraan listrik ini, ekosistem kendaraan listrik. Iya. Prof, ini saya membaca bahwa pemerintah menargetkan 400.000 unit bisa diproduksi pada 2025 untuk mobil. Yeah. Sementara untuk kendaraan roda 2 1,76 juta unit. Apakah ini masuk akal untuk terrealisasi, Prof? Ya, sebetulnya target produksi itu sangat terkait dengan harga per unit. Karena kan kemampuan dari suatu masyarakat untuk membeli ini itu akan mendongkrak produksi daripada kendaraan listrik ini. Ini yang pertama. Bagaimana menekan harga untuk bisa mencapai ini 400.000 dengan harga 600 juta sekarang. Ya, memang kelihatannya perkembangannya menjadi tidak seperti yang kita inginkan ya. Ya, yang kedua adalah belum ada kajian harga jual kembalinya. Nah, ini kan masyarakat juga akan membeli. Bagaimana, kan ini sebetulnya investasi juga, walaupun investasi yang sifatnya tidak menguntungkan ya. Nah, tapi minimal kalau seumpamanya dia sudah menggunakan ini sekian lama, itu akan dijual kembali, bagaimana dengan harga jual kembalinya. Nah, ini akan terkait juga dengan produksi. Yang ketiga adalah ketersediaan spare part.
utamanya komponen seperti baterai. Karena kan ini ada masa pakainya, ada masa pakai dari suatu baterai. Kalau setelah tercapai masa pakai, kan seharusnya ada diganti. Nah, ini yang seharusnya memang harus ada 3 hal ini yang harus dijawab dulu untuk bagaimana meningkatkan produksi. Kalau 400.000 saya kira tergantung 3 tadi itu. Ya, saya kira itu. Baik. Nah, soal regulasinya sendiri saat ini tengah digodokkan ya, Prof. Regulasi mengenai kendaraan listrik. Apa saja sih yang akan diatur dalam regulasi? Iya, sekarang ini Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 55 Iya, Prof. tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Nah, di Perpres ini sebetulnya juga mengatur tentang percepatan pengembangan industri kendaraan berbasis listrik, kendaraan bermotor yang listrik ya, berbasis baterai. Nah, itu juga yang diatur. Nah, yang kedua adalah ini di dalam Perpres ini juga mengatur tentang penyusunan roadmap-nya. Roadmap tentang pengembangan industrinya, kemudian kewajiban membangun fasilitas manufaktur dalam negeri. Jadi sebetulnya juga sudah diatur bahwa manufaktur dalam negeri ini harus dikembangkan juga. Harus di dalam negeri. Dalam negeri. Kemudian Litbang ini kita di universitas dengan di lembaga-lembaga penelitian ya. Ya. Kewajiban pemenuhan TKDN. Nah, komponen dalam negerinya harus ada kewajiban yang harus itu bahwa produk-produk dalam negeri harus terserap di dalam ini, di dalam komponen ini. Kemudian yang ketiga adalah regulasi tentang penggunaan pembelian kendaraan berbasis fosil ini. Ya kan sekarang tidak ada. Masih 800.000 ya. Setelah Covid malah ada sampai meningkat 1 juta unit selama 1 tahun itu per tahun. Jadi ada peningkatan. Jadi ini harus diatur. Yang terakhir itu pemberian intensif. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus diatur. Jadi ada beberapa hal yang harus diatur. Kalau penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik itu sudah diatur di dalam Permen SDM. Kemudian terhadap lingkungan belum kita atur. Yang terakhir ini ada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang kendaraan kendaraan dinas. Itu nanti harusnya bisa dimulai dari situ ya, Prof. Iya, itu. Saya kira itu. Baik. Ya. Baik. Nah, Prof, kita tahu ini kampus ini sebagai pusat penelitian ya, Prof. Nah, dari sinilah mungkin nanti kampus bisa mendukung program transisi energi ini. Apa-apa saja sebenarnya yang kampus-kampus bisa upayakan untuk mendorong percepatan dari transisi energi ini? Iya. Pertama Pak kampus itu bagaimana yang kalau kita mulai dari hulunya ini ya, dari hulunya ya kita bagaimana kampus ini bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu menjadi menjadi bahan baku yang siap pakai untuk baterai. Nah, yang kemudian bagaimana bagaimana meningkatkan kualitas daripada baterai. Itu yang menjadi tugasnya kampus ini. Akan melakukan riset dengan itu. Dan yang di hilirnya ya seperti ini. Bagaimana membantu pemerintah di dalam konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan kendaraan listrik. Saya kira 3 hal itu yang memang penting untuk di riset di kampus ini. Ya. Nah, Prof, terakhir mungkin karena untuk mendukung transisi energi ini juga seperti Pertamina yang sebagai penyedia energi di Indonesia ini nantinya akan beralih juga memberikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu, Prof. Padahal kan kita tahunya Pertamina ini adalah penyedia atau distributor BBM begitu, tapi nanti akan beralih ke penyedia kendaraan listrik juga. Itu nanti dengan PLN itu seperti apa sebenarnya? Ya, mungkin kalau PLN kan lebih pada bagaimana dari pembangkit kemudian dimanfaatkan menjadi listrik ini yang di rumah-rumah dan sebagainya.
kalau mungkin Pertamina lebih memanfaatkan bagaimana tadi itu gas yang dari biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pengecasan di SPBU, kemudian bisa masuk di tenaga surya. Jadi yang berbasis pada SPKLU ini, mungkin bisa seperti itu pembagian anunya kalau saya. Karena kalau PLN juga masuk kepada SPKLU, maka Pertamina akan bertabrakan dengan Baik, berarti Pertamina tetap pada posisinya menyediakan bahan bakar untuk nanti sumber pengecasan gitu. Ya, yang di luar rumah ya, di luar yang tidak menggunakan listrik yang umum ini. Iya, saya kira. Berarti tidak ada tumpang tindih sebenarnya antara PLN maupun Pertamina dalam mensupport kendaraan listrik transisi energi ini. Baik, Prof. Prof. Andi Erwin Eka Putra, terima kasih banyak Prof atas waktunya berbincang dengan kami, dan mudah-mudahan target pemerintah dalam mencapai transisi energi ini bisa terrealisasi, dan kita semua juga bisa mendukung agar emisi karbon bisa lebih diturunkan, kualitas udara yang kita dapatkan juga bisa lebih baik. Pemirsa dari Timur untuk Indonesia, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.